tentang bab asy-syafa'ah, tentang asy-syafa'ah. Kita ulang kembali ya, apa itu yang disebut dengan asy-syafa'ah? Syafa'ah secara bahasa adalah al-wasilah wa talab ya. Perantara atau permintaan. Dan syafa'ah ya sering disebut juga su'alul khairi lil ghair ya, meminta kebaikan untuk orang lain. Contoh antum ya ingin menolong seseorang, ingin menolong teman ya. Lalu tatkala antum menolongnya, ini disebut sebagai syafaat ya. Asy-syafa'atu haqqun wa la tanfa'u illa bisyartain ya. Syafa'ah ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah syafa'ah dalam istilah syariat ya. Pertolongan di dalam syariat Islam ya. Dan syafaat ini memang benar adanya ya, bahwasanya ada istilah syafa'ah di dalam Islam ya. Dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya, asy-syafa'atu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan asy-syafa'atu syafa'atan ya. Syafa'ah itu ada dua ya. Asy-syafa'atu mutsbatah, syafa'ah yang ditathbit, ditetapkan ya oleh syariat Islam ya. Maka maksudnya adalah syafa'ah yang diakui di dalam syariat Islam atau dibenarkan di dalam Islam ya. Kemudian ya, syafa'ah al-mutsbatah adalah syafaat yang dia diakui di dalam syariat. Artinya ya, permintaan syafaat tersebut dia tidak melanggar koridor-koridor ketentuan di dalam Islam. Kemudian syafaat yang kedua adalah asy-syafa'atu manfiyah. Syafaat yang dinafikan oleh syariat. Ya, tidak diakui di dalam Islam. Ya, kenapa? Ya, karena tatadammanu, di dalam syafaat tersebut terkandung bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ringkasnya adalah asy-syafa'atu syirkiyah, yang terdapat unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, seperti meminta syafaat kepada orang saleh ya, yang mana dia tidak memiliki kuasa apapun terhadap ya syafaat tersebut. Di mana Allah katakan ya di dalam surah Az-Zumar ayat ke-44, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'a." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, asy-syafa'atu lillah, sungguhnya seluruh syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang ya menziarahi kuburan wali ya, dianggap sebagai kuburan keramat, lalu berharap ya bahwasanya kuburan tersebut akan menyampaikan permintaannya kepada Allah. Ini yang disebut dengan al-wasilah ya. Dia berharap karena orang soleh tersebut telah meninggal dunia dan posisinya dekat dengan Allah, dia akan sampaikan doa kita kepada Allah ya. Inilah di antara bentuk alasan ya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menyembah Lata ya. Lata adalah orang saleh yang dia semasa hidupnya membuatkan makanan untuk jamaah haji, lalu meninggal dunia, lalu mereka ibadahi di kuburannya. Mereka mengatakan ya, orang-orang jahiliyah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya wa ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembahnya atau beribadah kepadanya kecuali ya, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain ya, Allah Jalla wa Ala menyebutkan menggambarkan alasan mereka ya tatkala mereka menyembah kepada selain Allah
menyembah zat yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemudaratan, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, ya. Yang kami ibadahi ini adalah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila orang-orang di zaman sekarang ini mengerjakan hal demikian, ya, maka tidak ada ubahnya sebagaimana orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan mendatangi kuburan orang saleh untuk meminta syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan asy-syafa'at wal manfiyah, yang dinafikan oleh syariat karena terkandung unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, ya. Di sini pengarang hafizahullah taala mengatakan asy-syafa'atu haqqun wa la tanfa'u illa bi syartain. Asy-syafa'ah, ya, benar adanya, wala tanfa'u illa bi syartain, dan dia tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat, ya. Syafa'ah, ya, tidak akan diperoleh oleh seseorang atau tidak akan mendapatkan syafaat, ya, manfaatnya, ya, kecuali dengan dua syarat, ya. Syarat yang pertama adalah al-awwal, ya, idzullahi lisyafi', ya. Yang pertama adalah idzullahi lisyafi' ay yashfa'. Izin dari Allah Subhanahu wa taala lisyafi', ya, untuk orang yang dia diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat, ay yashfa', ya, agar dia bisa memberikan syafaat, ya. Ini yang pertama, lianna syafa'ata, ya, karena syafa'ah itu adalah milkuhu subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam hadis disebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan tentang, ya, sudah berlalu bagi kita, ya, bagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang puasa, ya. Bahwasanya puasa, ya, puasanya seseorang itu bisa memberikan syafaat, ya, untuknya. Dapat memberikan syafaat untuknya. Nah, namun, ya, kita lihat di dalam hadis tersebut, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam hadis tersebut as-siyamu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, ya, puasa dapat memberikan syafaat pada hari kiamat, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abd, ya, sesungguhnya, ya, siam puasa dan juga Al-Qur'an, ya, Quran itu bisa memberikan syafaat untuk seorang hamba, ya. Yaqulus siyam, ya, di mana puasa berkata, ya, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyaffi'ni fi, ya. Sesungguhnya aku, wahai Rabbku, aku telah menghalangi dirinya untuk makan dan menghalangi syahwatnya di siang hari, fasyaffi'ni fihi, ya, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Lihat di sini, ya, kita dapati di dalam hadis ini bahwasanya, ya, puasa sendiri, ya, yang mana dia bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba, dia membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik syafaat tersebut. Dimana Allah katakan kullillahi syafa'atu jami'a, seluruh syafaat tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dia diberikan hak, ya, untuk bisa memberikan syafaat, maka mereka tidak semata-mata bisa langsung memberikan syafaat, melainkan mereka akan meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Izin Allah terlebih dahulu baru mereka bisa memberikan syafaat, ya. Banyak, ya, di antaranya di dalam hadis, ya, bagaimana umat-umat, ya, mendatangi para anbiya, ya, lalu akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan syafaat, ya. Akhirnya terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud memuji Allah Jalla wa ala, lalu meminta izin untuk bisa memberikan syafaat, lalu diizinkan oleh Allah.
Ya, ini asy-syafa'ah. Ya, maka perlunya yang pertama syaratnya adalah idzullahi lisyafi'. Ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang akan memberikan syafaat. Ya. Kemudian ya, الثاني yang kedua adalah ridallahi 'anil masyfu' fihi bi ayyakuna min ahli tauhid. Ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan diberikan syafaat tersebut. Ya, kalau tadi adalah orang yang akan memberikan syafaat. Nah, puasa, Al-Qur'an ya. Mereka minta izin kepada Allah, diizinkan oleh Allah baru mereka bisa memberikan syafaat. Nah, sekarang ya, syarat yang kedua adalah ridhonya Allah kepada ya orang-orang yang akan diberikan syafaat tersebut. Ya. Siapa yang akan diberikan syafaat? Syaratnya dia bisa mendapatkan syafaat atau kita bisa mendapatkan syafaat adalah Allah ridha terhadap kita. Ya. Dan Allah tidak akan pernah ridha kalau seorang hamba melakukan kesyirikan. Artinya orang yang dia melakukan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan keramat, ya, meminta syafaat di situ, sesungguhnya mereka dengan sendirinya telah menghalangi diri mereka dari syafaat Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat kedua dari syafaat bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh adalah dengan kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak akan redha kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di sini disebutkan bi ayyakuna min ahli tauhid, ya. Syaratnya adalah hendaklah dia adalah seorang yang ahli tauhid, yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, Allah Jalla wa ala ya mengatakan, berfirman, wa kam min malakin fis samawat, ya. Betapa banyak dari malakin fis samawat, ya, malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, ya. Tidak bermanfaat ya syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha', kecuali setelah Allah Jalla wa ala memberikan izin ya kepada siapa yang Allah kehendaki dan untuk siapa yang Allah ridhai, ya. Allah izinkan yang akan memberikan syafaat, lalu selanjutnya adalah Allah ridha kepada siapa saja yang akan diberikan syafaat tersebut. Maka ikhwani yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seandainya ya di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak ya di antara yang bisa memberikan syafaat adalah anak ya yang mana dia meninggal di usia kecilnya ya, lahir kemudian ternyata tatkala dia lahir dia meninggal dunia ya. Ini di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, atau anak yang dia hafal Al-Qur'an ya, ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya. Maka kita konsepkan kepada yang disebutkan di sini adalah dia tidak semerta-merta bisa memberikan ya syafaat, melainkan di situ diizinkan pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan yang akan memberikan syafaat anak tersebut diizinkan oleh Allah Jalla wa ala, maka selanjutnya adalah ya orang tua tersebut haruslah Allah redha kepada mereka. Kalau seandainya salah satu di antara mereka ya melakukan kesyirikan, maka yang dapat cuma satu, yang satunya lagi tidak dapat. Ya. Walaupun ya anaknya sebenarnya bisa memberikan syafaat untuknya, tapi dikarenakan ayahnya atau ibunya yang melakukan kesyirikan dan Allah tidak redha kepada mereka berdua atau salah satunya, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari anaknya tersebut. Ya. Maka hendaklah kita menjaga diri kita agar kita mendapatkan syafaat ya dengan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, menjaga keyakinan kita, ibadah kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Di samping itu ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita tidak akan mendapatkannya kalau kita melakukan kesyirikan ya, karena Allah tidak redha kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Ammal kafir fala tanfa'uhu syafa'ah. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafa'ah, ya. Di mana ya Allah Jalla wa Ala ya di sini mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, ya. Di mana di dalam surat Maryam Allah juga mengatakan ya la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ya, tidak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-'ahda di situ adalah ya Islam, ya. Seseorang mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini yang disebut dengan ahda di situ. Adapun orang yang di luar Islam, mereka tidak mendapatkan syafaah. Ya. Baik, maka selesai kita dalam pembahasan ya asy-syafaah. Ya. Maka selanjutnya adalah kita bicara tentang surga dan neraka. Ya. Baik. Ya. Di sini disebutkan ya pembahasan pertama adalah halil jannatu wan naru haqqan. Apakah surga dan neraka itu benar adanya, ya? Maka na'am, ya, al jannatu haqqun wan naru haqqun, ya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, ya. Wa huma baqiyatani la tafniyan, ya. Keduanya ada, ya. Kan terus ada, ya. Fal jannatu darul muttaqin, ya. Al jannah surga adalah kampung bagi orang-orang yang bertakwa, naru darul kafirin. Adapun neraka adalah tempatnya bagi orang-orang kafir. Kama qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat kebaikan dia tempatnya di na'im, yaitu di jannah. Ya, wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang fujjar, pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, ya, maka tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah di antara yang harus kita yakini bahwasanya surga dan neraka tersebut dia benar adanya dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya tentang seseorang yang dia beriman, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaratnya diantaranya adalah ya wal jannatu haqqun wan naru haqq, ya. Dia meyakini bahwasanya jannah tersebut, surga tersebut ada, ya, kemudian dan dia juga meyakini bahwasanya neraka itu juga ada. Baik. Hal huma mawjudatani al-an? Apakah neraka dan surga ini dia sudah ada sekarang, ya? Ini pertanyaan, ya. Apakah sekarang surga dan neraka ini sudah ada, ya? Maka jawabannya adalah na'am, iya sudah ada. Huma makhluqatani wa mawjudatani al-an, ya, dan dia sudah diciptakan, ya, dan dia sudah ada pada saat sekarang ini. Kama qala ta'ala fil jannah, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menerangkan tentang surga ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, menuju surga yang mana arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dia disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, mana buktinya dia sudah ada? Kalimat di sini u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau perkataannya atau kalimatnya disiapkan, ya, menandakan dia sudah ada, ya. Dia sudah ada. Menandakan dia sudah ada. Di sini Allah katakan u'iddat lil muttaqin, yang mana dia dipersiapkan untuk
orang-orang bertakwa. Wa qala fin nar, dan Allah berfirman tentang neraka, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, ya. Takutlah, ya, bertakwalah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari neraka, ya, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana, ya, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu-batu, ya. Uiddat lil kafirin, ya, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir, ya. Sekali lagi ada kalimat uiddat, ya, dia telah dipersiapkan, menandakan dia sudah ada, ya. Sekarang pembahasannya adalah tentang surga, ya. Ma'alal jannah, ya, apa surga yang paling tinggi? A'lal jannati jannatul firdaus, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, ya. Jannah atau surga yang paling tinggi adalah jannatul firdaus, ya, surga firdaus, ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, ya. Di surga, ya, mi'atu darajah, ada 100 derajat, ya, tingkatannya ada 100. Ma baina kulli darajatain, setiap derajat, ya, masing-masing derajatnya itu, ya, antara dua derajat, derajat yang pertama ke derajat yang kedua, ya, kama bainas sama'i wal ard, ya, sebagaimana antara langit dan bumi. Wal firdausu a'laha, ya, dan surga firdaus namanya, ya, a'laha darajah, ini adalah derajat yang paling tinggi, ya. Wa minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah, ya, darinya muncul, ya, anharul jannah, ya, sungai-sungai di surga. Wa min fauqiha yakunul arsh, dan fauq, ya, di atasnya, ya, yakunul arsh, adalah arsh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'altumullaha, apabila kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka mintalah surga al-firdaus, ya. Nah, ini diantara, ya, Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh kita untuk berdoa, meminta dimasukkan ke dalam surga firdaus, ya. Maka hendaklah seseorang, ya, dia dalam beribadah sebagaimana yang kita sebutkan di awal dahulu dalam pembahasan tauhid ini, ibadahnya dibangun di atas 3 hal, ya. Yang pertama, dia, ya, khauf, ya, dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, takut, bahwasanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, ini harus mendasari bagi dirinya, ya. Kemudian al-mahabbah, dia cinta dengan ibadah tersebut, ya. Ibadah yang dia kerjakan dengan kecintaan. Lalu yang ketiga adalah ar-raja, hendaklah dia, ya, penuh dengan pengharapan, ya, berharap, ya, optimis dia bahwasanya, ya, berharap dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh meminta, ya, ya, disuruh meminta surga al-firdaus, ya. Maka salah apabila ada yang mengatakan, ya, ada dahulu yang mengatakan, yang juga viral juga, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, yang penting itu ridha Allah, ya. Dimanapun kita, ya, tidak masalah kalau Allah ridha, ya, khalas, tidak ada masalah, ya. Mau di surga, mau di neraka, asalkan Allah ridha, ya, itu yang paling terbaik, karena yang paling terbaik adalah ridha Allah, ya. Lalu dia mengkiaskan dengan
satu bus perjalanan, ya. Coba kita lihat, ya, tatkala kita naik bus, ya, kita ingin berangkat ke suatu tempat, misalnya, ya, kita naik bus tersebut dengan tujuan tempat tersebut. Kita ingin ke kota A, lalu kita naik bus tujuan kota A, ya. Nah, kita naik bus, mau duduk di depan, duduk di belakang, duduk di tengah, duduk di samping, yang penting dia tujuannya sampai ke tujuannya, ya. Ini ada yang mengatakan seperti itu, ya. Yang penting adalah ridha Allah, mau duduk dimanapun, ya terserah, tidak masalah. Maka di sini salah, ya. Haruslah seorang muslim dia berharap agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, bahkan dia berharap masukkan ke surga yang paling tinggi derajatnya, ya. Kalau seorang hamba dia sudah tidak, ya, pesimis dengan dirinya, ya, dia akan masuk neraka, Allah akan berikan neraka tersebut, ya, berdasarkan sangkaan hamba tersebut, ya. Baik, ya, kita lanjutkan. Ya, masifatul jannah, apa, ya, gambaran dari surga tersebut. Min sifatil jannah, di antara gambaran dari surga tersebut, ya, anna fil jannati mi'ata darajah, ya, di surga tersebut ada 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Antara derajat satu ke derajat yang kedua, dia kama baina as-sama'i wal ardh, sebagaimana langit dan bumi, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna ardaha ka ardis sama'i wal ardh. Ya, luasnya surga tersebut sebagaimana luasnya langit dan bumi. Ya, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, ya. Sabiqu, ya, bersegeralah kalian, ya, saling mendahului ila maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, wa jannatin arduha, dan bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, arduha ka ardis samai wal ard, yang mana luasnya sebagaimana luasnya langit dan bumi, ya. Baik. Yang ketiga, asalis, ya, anna fiha anhara, ya, di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai, ya. Di antaranya adalah Nahrul Khamar, ya, sungai khamar, ya. Sungai khamar, ya. Dan di sini walillahi matsalul a'la, ya, berbeda. Dia tidak bisa kita samakan dengan apa yang kita jumpai di atas dunia ini. Ya, Nahrul Khamar, yang pertama sungainya khamar. Wa nahrul asal, ya, ada sungai madu, sungai dari airnya madu, ya. Yang tadi sungai airnya khamar, ada lagi sungai airnya madu, ya. Wa nahrul laban, ada sungai, ya, nahrul laban artinya sungai yang airnya susu, ya. Al-laban itu susu, ya, susu murni, ya. Ada susu satu lagi, ya, kosakata bahasa Arab, ya, yang artinya juga susu, al-halib. Ini juga susu. Halib bedanya adalah dia susu bubuk, ya. Adapun laban ini digunakan, ya, labanan khalisan, ya, susu murni, ya. Baik. Wa nahral ma'i ghair al-asin, ya. Dan ada lagi air sungainya, ya, nahar, ya, sungai dengan air, ya. Airnya tersebut tidak air yang payau, tidak berbau, ya. Tidak berbau busuk, ya, kemudian, ya, jernih, ya. Nah, ini di antara sungai-sungai yang datang di dalam syariat dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara sungai-sungai yang terdapat di surga. Kemudian yang keempat, anna fiha anwa'an minas samarat, ya,
bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat macam-macam dari buah-buahan, ya. Banyak buah-buahan di dalam, ya, surga tersebut. Bahkan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Tapi, ya, namanya sama, ya, rasanya berbeda, ya. Nah, namanya sama, rasanya berbeda. Ya, qala ta'ala mathalul jannati allati, ya, wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin, ya, musaffan walahum fiha min kulli thamarat, ya. Perumpamaan surga allati wu'idal muttaquna fiha, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padanya, ya, anharun min ma'in ghairi asin, ya, ada sungai dari air ghairi asin, yang dia tidak, airnya payau, ya, tidak berbau, tidak berwarna, ya, jernih, ya, bersih, ya. Kemudian wa anharu min laban, ya, dan ada juga sungai dia dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, ya, tidak berubah rasanya, ya. Wa anharun min khamrin, dan ada juga sungai dari khamar, ya, lazzatin lisyaribin, ya, yang lezat, ya, yang sungguh enak bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin, yang ada juga, ya, musaffan, ya, air sungai dari madu, ya. Walahum fiha min kulli thamarat, dan juga padanya di surga tersebut terdapat segala buah-buahan, ya. Ini diantara, ya, yang disifati di dalam syariat kita tentang surga. Dan adapun yang kelima, ya, anna fiha syajaratan dakhmatan 'azimatan, ya, di dalam surga tersebut terdapat syajarah, pohon dakhmah, yang besar, ya, 'azimah, yang besar, ya, yang agung, yang azim, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin, ya. Sesungguhnya di surga tersebut terdapat satu pohon, ya, syajaratan yasirur rakib, ya. Seandainya seseorang dia mengelilingi pohon tersebut, ya, fi dhilliha mi'ata amin, ya, dia akan sampai, ya, dia bisa mengelilingi itu selama mi'ata amin, selama 100 tahun, ya. Antum bayangkan, ya, perjalanan 100 tahun, itulah besarnya dari pohonnya tersebut, ya. Kemudian yang keenam, anna fiha ghurafan, ya, di dalam surga terdapat, ya, ruangan-ruangan atau kamar-kamar, ghuraf, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan, ya, tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, ya. Sesungguhnya di surga tersebut ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan, ya. Tura zuhuruha min butuniha, ya. Nah, dilihat, ya, luarnya dari dalamnya, dan terlihat dalamnya dari luarnya. Faqama ilaihi a'rabiyun faqala, lalu datang ada seorang A'rabi, ya, orang kampung, orang Arab Badui, ya. Dia berdiri, faqama ilaihi, lalu dia berdiri, ya, faqala, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, ya, untuk siapa, ya, ruangan-ruangan ini disiapkan ya Rasulullah, ya. Qala, lalu Nabi mengatakan, hiya liman atabal kalam, dia adalah untuk orang-orang yang dia baik ucapannya, ya, wa amat ta'am, ya, memberikan makan, ya, wa adamas siyam, yang senantiasa berpuasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyamun, ya, lalu dia melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari,
wan nasu niyamun, dan sementara manusia di kala itu sedang pulas tertidur, ya. Ini amalan yang sungguh luar biasa, ya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan surga, kenikmatan di dalam surga, ya, atabal kalam, ya. Dia baik ucapannya, ya. Dan Nabi juga di dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah ditanya, ya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, ya. Lalu Nabi menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq, ya. Bertakwanya seseorang kepada Allah dan baiknya sikap seseorang tersebut, ya. Di antara baiknya sikapnya adalah dia berkata dengan baik, ya. Wa at'amat ta'am, ya, memberikan makan, ya. Ini di antara sedekah yang paling baik, memberikan seseorang makan, ya. Ketahuilah teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, setiap sedekah yang kita berikan, terutama dia berupa makanan, ya, setiap yang dia makan ini, dia tidak seluruhnya jadi kotoran, ya. Ada yang menjadi darah daging, ya. Nah, bayangkan seandainya makanan yang kita berikan tersebut menjadi darah daging baginya, lalu dia pergunakan untuk kebaikan, ya, maka kita mendapatkan pahala kebaikan, ya. Terus, ya, selama darah daging tersebut ada pada dirinya, ya, betapa besarnya pahalanya. Wa ada masyam, ya. Lalu di sini Allah menyebutkan, ya, ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua di awal itu berkaitan dengan manusia, ya. Di sini berkaitan dengan Allah tatkala seseorang dia sering puasa, ya. Kemudian wa shalla lillahi bil lail, sering salat malam, ya. Kita perhatikan dua amalan ini adalah amalan sirriyah, amalan yang dia tersembunyi, ya. Amalan yang dia tersembunyi, ya. Puasa, tidak ada yang tahu seseorang puasa kecuali dirinya dan Allah Jalla wa Ala. Bisa saja seseorang dia puasa, lalu tatkala orang sepi, lalu dia makan. Tatkala dia ramai, lalu dia katakan, antum puasa? Ya, saya masih puasa. Ya. Tapi Allah mengetahui dia tidak puasa, ya. Dan di sini disebutkan salat, ya. Dan salatnya muqayyad bil lail, dia salat malam. Tidak ada yang tahu seseorang dia bangun malam hari lalu dia salat, ya, di malam hari. Wan nasu niyamun, tatkala manusia tertidur. Ini faedah bagi kita betapa besarnya pahala amalan sirriyah, amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia. Maka berlomba-lombalah kita, ya, belajar, ya, memotivasi diri kita mengerjakan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena inilah, ya, yang mendapatkan pahala yang besar, dan dia akan kecil kemungkinan kita, ya, di situ akan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti riya, ya, sum'ah, ya. Maka latih diri kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang tersembunyi, bersedekah dengan sedekah yang tersembunyi, ya, puasa, kemudian salat di malam hari, ya. Kemudian memperbaiki, ya, cara kita berbicara, ya, memperbaiki sikap kita, berbicara dengan yang baik, ya. Maka, nah, ini harus kita pelajari. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa, ya. Maka para ulama mengatakan ta'allamus samt, ya, belajarlah kalian untuk diam, kama ta'allamul kalam, sebagaimana kalian belajar berbicara, ya. Diam saja harus belajar, ya. Bagaimana tata cara diam? Seseorang harus melatih dirinya untuk belajar diam. Kama ta'allam, ya, sebagai kama ta'allamu al-kalam, sebagaimana kalian dulu belajar berbicara. Kita dahulu waktu kecil belajar berbicara, ya. Itu juga dengan diam perlu dengan belajar. Baik, itu tentang surga, ya. Kemudian selanjutnya, ya, masifatun nar, ya, apa gambaran neraka atau sifat-sifat yang disebutkan di dalam syariat kita tentang neraka. Ya, yang pertama adalah sifatin nar, min sifatin nar adalah anna fi jahannam sab'ina alfa zimam, ya. Di dalam neraka jahanam, ya, terdapat sab'ina alfa zimam. Ada
70.000 ya, 70.000 zimam, pengikat ya, kekangan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Nabi katakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam ya. Diberikan ya, diperlihatkan di neraka jahanam tersebut ya. Pada hari itu laha sab'un, dia terdapat di dalamnya sab'una alfa zimam ya. Terdapat di dalamnya 70.000 ya, kekangan ya. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha ya. Setiap kekangan di situ ada ya ada malaikat ya sebanyak sab'una alfan. Setiap kekangannya tersebut, setiap ikatannya tersebut ada 70.000 malaikat ya yang menariknya ya, yang menariknya. Ini yang pertama ya, gambaran tentang neraka. Kemudian yang kedua ya, ana qa'raha ya ba'idun ya, dasarnya itu jauh sekali ya. Dalamnya, artinya dalamnya, dia disebutkan di sini dasar dari neraka tersebut ya, itu jauh sekali, menandakan betapa dalamnya neraka tersebut ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya. Nabi ya menceritakan ya tentang dalamnya neraka tersebut ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Nabi katakan, inna sakhrata al-'azimata ya, sesungguhnya sakhrat ya, batu yang besar, al-'azimah, ada batu yang besar, la tulqa min safiri jahannam ya, dia dilemparkan ya ke dalam neraka jahannam dari atasnya ya, fatahwi fiha 70 aman ya, maka dia akan jatuh ya selama ya 70 aman ya, 70.000 tahun 70 ya, afwan 70 tahun ya. La tulqa min syafiri jahannam fatahwi fiha 70 aman ya, dijatuhkan, dia akan jatuh selama 70 tahun. Wa ma tufdi ila qarariha ya. Sudah 70 tahun ya, dia juga belum sampai di dasarnya. Nah, ini menandakan betapa dalamnya neraka tersebut. Wa kana Umar, dan Umar ya radhiyallahu taala anhu yaqul, mengatakan ya, aktsiru dzikran nari fa inna harraha syadid ya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat neraka. Kenapa? Karena fa inna harraha syadid ya, sesungguhnya harnya, panasnya dari neraka tersebut sangatlah panas ya. Wa inna qa'raha ya ba'idun, adapun dasarnya jauh sekali ya. Wa inna maqami'aha hadid, adapun ya pelacutnya, pemukulnya itu dari besi, hadid. Taib. Yang ketiga ya, di antara sifat dari neraka adalah anna harraha syadidun ya, kita sebutkan di dalam tadi ya, perkataan Umar bahwasanya panasnya luar biasa ya, dan ini tergambar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Nabi mengatakan ya, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam ya, api yang sekarang ini yang kalian rasakan, api kalian pada di bumi ini ya, allati yuqidu banu Adam, yang bisa membakar anak Adam ya, seseorang kebakaran rumahnya terbakar ya, orang-orang yang ada di rumah tersebut. Api tersebut juz'un wahidun, dia hanya satu bagian ya, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian
min harri jahannam, dari panasnya api neraka. Ya. Coba tidak terbayangkan ya, seorang yang dia terbakar di atas dunia ini, ya, lalu seandainya dia rasa sakit atau panas yang dia dapatkan di saat dia terbakar tersebut dikalikan 70. Nah, itulah ya, dikalikan 70, itulah min harri jahannam, dari panasnya api neraka jahannam, ya. Yang kita rasakan hanya sekedar sepotong, sebagian saja dari 70 bagian ya dari api neraka jahannam tersebut. Itulah diantara ya bentuk atau sifat dari neraka jahannam atau neraka secara umum. Kemudian man ahwanu ahlin nari adaban. Ya, kita paham ya dari yang kita sebutkan tadi bahwasanya neraka ini ya sungguh apinya sangat panas. Begitu dalam ya. Bagaimana seseorang pasti sangat tersiksa tatkala dia masuk ke dalamnya. Tidak usah disiksa terlebih dahulu. Seandainya dia tinggal saja di situ, ya betapa ya panasnya yang akan dia rasakan. Ya. Sebagaimana pernah berlalu bagi kita yang disebutkan hadis tentang bagaimana seorang di dalam kuburnya yang dia orang yang fajir, orang yang kafir, lalu dia dikembalikan ke kuburnya, lalu dibukakan pintu dari neraka, ya. Lalu dia lihat tempat kembalinya. Maka di saat itu ya keluarlah hawa panas ya kepada dirinya. Ya. Masih jauh dari neraka. Apalagi dia tinggal di neraka tersebut, wal iyadzubillah. Ya. Nah, di sini disebutkan ya apa ya yang paling ringan dari azab neraka tersebut. Ya. Kalau kita tahu yang paling ringan, tidak ada lagi yang ringan setelah itu. Berarti seluruhnya di atas itu lagi. Maka di sini sebutkan yang paling ringan, ya. Siapa man ahwanu ahlin nari adaban, dari penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaguhu, ya. Sesungguhnya ahwana ahlin nar, ya, yang paling ringan ya dari penduduk neraka azabnya adalah pada hari kiamat rajulun ya fi akhmasi qadamaih, ya, seorang ya yang dia pada bagian kakinya ya qadamai, kedua kakinya, jamratan ya diletakkan bara ya bara api, yaghli minhuma ya berarti ditaruh di bawahnya bara api. Bara api yang di bawah itu saking panasnya yaghli minhuma dimaguhu, ya, otaknya ya dimaguhu, otaknya ini mendidih ya, saking yaghli mendidih otaknya, ya. Yang dibakar tidak bagian atasnya, bagian bawahnya. Bayangkan panasnya. Ya waliyadzubillah. Ya, ini yang paling ringan. Ya, berarti tidak ada lagi yang ringan dari ini. Yang ringannya saja sudah seperti ini, apalagi paling atasnya. Ya, walillahi matsalul a'la. Ya. Kemudian ya man ya aktsaru ahlil jannah wa man aktsaru ahlin nar, ya. Siapa penduduk ya surga yang paling banyak dan siapa penduduk neraka yang paling banyak. Inna aktsara ahlil jannah, ya, yang paling banyak masuk ke dalam surga atau menjadi penduduk surga adalah al-fuqara, ya, orang-orang yang miskin, fakir, ya. Ini secara logika ya memang ya masuk, ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang fakir, ya, tidak ada lagi yang harus mereka pertanggungjawabkan kecuali amalan mereka. Adapun harta mereka tidak punya harta. Ya.
Mereka tidak punya harta. Maka dari sini kita belajar ya betapa memudaratkannya harta seseorang kepada nasib yang akan dia dapatkan di yaumil qiyamah. Ya. Wa aktsara ahlin nari nisa, ya, dan yang paling banyak menduduki ya, neraka adalah para wanita. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha fuqara, ya. Ya. Aku lihat ya, di surga, fara'aitu, maka aku lihat ya, ittala'tu, ya, aku melihat, meneliti yang ada di surga, waraitu aktsara ahliha, maka aku lihat yang paling banyak penduduknya al-fuqara, orang-orang yang miskin. Wa atla'tu fin nari faraitu aktsara ahliha nisa, ya, tatkala aku lihat neraka, ya, maka aku dapati di situ penduduk yang paling banyak adalah para wanita. Ya. Inilah ya di antara dua penduduk yang paling banyak di neraka, ya. Kemudian ada pun yang paling banyak di surga adalah al-fuqara, ya. Ini hanya dua kelompok yang disebutkan ya. Di mana masih ada yang lain ya yang mereka masuk ke dalam neraka. Dan ada kelompok yang lain yang juga masuk ke dalam surga. Tapi ini disebutkan yang paling banyak dari semua kelompok yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang fakir, dan kelompok yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah ya wanita, ya. Dan seorang wanita sebenarnya tidak, ya, bahkan Nabi SAW ya menyebutkan tentang mudahnya seseorang wanita untuk masuk ke dalam surga, ya, terutama bagi yang sudah bersuami, ya. Cukup baginya untuk taat kepada suaminya, ya, maka dia sudah mendapatkan tiket menuju surga. Kemudian selanjutnya ya ma thamaratul imanu bil yaumil akhir, ya. Setelah perjalanan panjang yang kita bahas tentang iman kepada hari akhir, yang terakhir adalah thamarat, ya, buah manfaat dari ya kita manfaat dari kita mengimani hari akhir tersebut, ya. Thamaratul imanu bil yaumil akhir katsirah, ya. Buahnya sangat banyak, ya. Minha, di antaranya yang pertama adalah al-ula ar-raghbatu fi fi'li at-ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum, ya. Raghbah, ya, keinginan, ya, mendorong kita untuk ingin ya dalam fi'li ta'ah, berbuat ketaatan, wal hirs, dan semangat, alaiha, semangat dalam mengerjakan kebaikan tersebut, ya. Kenapa? Karena kita tahu ya seorang yang dia berbuat kebaikan, berbuat ibadah, maka tempat kembalinya adalah surga. Di hari akhir kelak di yaumil qiyamah dia akan mudah hisabnya, bahkan ada masuk surga tanpa hisab, ya. Maka dia akan termotivasi dirinya akan hal itu, ya. Rajaan, ya, raja, berharap li thawabi dzalikal yaum, ya, karena dia berharap terhadap ya thawabnya, pahala pada hari tersebut, ya. Maka kita ibadah yang kita kerjakan dibangun di atas konsep raja, ya. Seorang dia berharap akan ya nikmat dari Allah, berharap akan pahala dari Allah yang Allah telah persiapkan, ya. Ini akan memotivasi diri kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, ya, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati khaufan min aqabi dzalikal yaum, ya. Takut ya berbuat maksiat, ya. Seorang hendaklah dia tidak berbuat kemaksiatan, ya. Khaufan, ya, dia takut dari iqab, dari akibatnya atau balasannya seseorang akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, ya. Ini yang mendorong seseorang, ya, kalau dia tahu tentang
hari akhir. Dia akan takut ya tentang keburukan yang dia kerjakan pada saat ini ya. Dari segala kemaksiatan dia akan diadab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan. Ya. Kemudian yang ketiga, tsalitsah tasliyatul mu'min amma yafutu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Ya. Adapun ya yang ketiga adalah ya tasliyatul mu'min ya. Hiburan ya, hiburan bagi orang mukmin amma yafutuhu minad dunya, yang tertinggal baginya dari perkara-perkara dunia. Artinya orang-orang yang tidak mendapatkan kehidupan dunia, kesenangan di dunia ini, artinya sudah susah-susah di dunia beribadah kepada Allah. Ya, ada orang yang menikmati dunianya ya, terlena dengan dunia, tidak mau beribadah kepada Allah ya, dia habiskan umurnya untuk dunianya ya. Adapun orang-orang yang mukmin dihabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari akhir ini sebagai hiburan baginya, ya, kesenangan baginya, ya, dari hilangnya dunianya, ya, bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha, yang mana mereka mengharapkan dari kenikmatan al-akhirah wa thawabiha, dan juga pahalanya. Ya, baik. Maka selesai pelajaran kita tentang al-imanu bil yaumil akhir ya. Iman kepada hari akhir ya. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab ya. Selesai kita dalam pelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, falyatafaddal. Mana Ustaz? Ya, tafaddal Muhammad Fawaid ya. Ya Ustaz. Saya ingin bertanya dua pertanyaan Ustaz. Tadi yang terkait surga itu, saya pernah baca artikel kalau di surga nanti itu orang tua sama anaknya itu saling tarik-menarik ke derajat surga yang lebih tinggi agar bisa berkumpul bersama. Apakah itu benar? Terus yang kedua itu saya pernah dengar teman saya mengatakan kalau semua orang awam itu pasti masuk neraka. Apakah itu benar Ustaz? Terima kasih. Ya, taib ya. Semua orang awam ya, semua orang awam gitu ya. Ya, Muhammad Fawaid, semua orang awam ya. Nah, Ustaz. Ya. Iya, awam maksudnya bagaimana? Awam ya. Apakah dia Islam ya? Seorang muslim ya, dia akan masuk surga selagi dia Islam ya, dan dia tidak tidak melakukan pembatal keislamannya yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia kerjakan satu amalan, karena amalan tersebut dia keluar dari Islam ya. Kalau itu dia tidak kerjakan, dia masih Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga walaupun dia akan diadab terlebih dahulu di dalam neraka ya. Ini Allah taala alam. Kemudian yang kedua ya, tentang apakah ya seorang akan tarik menarik dengan orang tuanya menuju surga yang paling tinggi, wallahu taala alam ya. Adapun yang anak ketahui bahwasanya seorang anak dan seorang tuanya ya itu ya bisa saling ya berkelahi ya, menjadikan tumbal untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Seorang anak ya, dia menyalahkan orang tua ya. Menyalahkan orang tuanya karena dia dahulu di dunia tidak diajarkan tentang agama ini ya.
akhirnya ya terluputkan perintah Allah, ya, masuk dalam neraka. Seorang anak menjadikan ibunya, menjadikan ayahnya sebagai tumbal agar dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Bayakum. Selanjutnya tadi yang pertama Muhammad Rifai. Muhammad Panji ini, Muhammad Panji. Muhammad Panji Restu, tafadhal. Nah, Ustaz. Ana mau tanya berkaitan ini, Ustaz, yang terlibat ini gimana, Ustaz? Iya, ya. Kita kan di sini ada 15 pertemuan ya. 15 minggu. Wallahu ta'ala 15 apa berapa ini ya. Kita sekarang pertemuan yang ke-9 atau minggu yang ke-9 ya. Insyaallah kita selesaikan materi ini ya. Kemudian ya, bersisa waktu kita akan bahas tadribat tersebut ya. Kita akan bahas tadribat tersebutnya. Allah taala alam. Baik, syukran, Ustaz. Ya. Afan, Ustaz, boleh ana bantu jawab, Ustaz, untuk pertanyaan ikhwah tadi? Ya silahkan, tafadhal. Ana bawa nukilan dari perkataan Ustazuna, Ustaz Firanda, yang berkaitan tentang tarik-menarik antara anak dan orang tua, Ustaz. Ya. Di situ beliau sebutkan, jelaskan, ulama tafsir itu jelaskan ada dua penjelasan itu, yaitu satu, pertama itu bisa orang tuanya bila memiliki derajat yang tinggi bisa membawa anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang lain ke tingkatan yang sama. Itu tafsiran pertama. Kemudian yang tafsiran kedua itu karena tingkatan surga kan bertingkat-tingkat kan, Ustaz. Jadi bisa saling mengunjungi gitu. Tidak satu tingkatan tapi mereka bisa saling mengunjungi gitu di antara tingkatan mereka. Itu, Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair ya. Baik, ya jangankan orang tua dan anaknya ya. Seorang yang dia berteman dengan seorang yang saleh ini bisa membawa dia untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa memberikan ya syafaat baginya untuk masuk ke dalam surga. Karena dia berteman dengan orang yang saleh. Apalagi seorang ya seorang orang tua dan anaknya ya. Di mana di dalam Al-Qur'an ya, ada dalam surah Asy-Syu'ara ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayat yang ke-101 ya, Allah gambarkan ya tentang orang-orang yang di dalam neraka. Mereka mengatakan fama lana min syafi'in ya. Di ayat 100-nya dikatakan mereka mengatakan tidak ada orang-orang yang memberikan syafaat. Ini perkataan orang-orang di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak punya orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Wala sadiqin hamim ya. Dan kami ya tidak juga punya ya sadiq ya, teman ya. Teman yang baik ya. Nah, di sini disesalkan apa? Karena dia tidak punya teman, menandakan teman tersebut bisa memberikan manfaat baginya ya. Untuk ya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini shadiq, teman saja. Apalagi ikatan seorang orang tua dengan anaknya. Wallahu taala alam. Ya. Baik, Muhammad Rifai, tafadhal. Ustaz. Assalamualaikum. Di pintu surga ada namanya Ar-Rayyan, itu pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Apakah yang masuk ke pintu ini umumnya semua orang yang berpuasa, Ustaz?
atau orang yang berpuasa sedikit lalu dia istiqomah, atau seperti apa, Ustaz? Iya. Pertama, konsep amalan itu dia adalah ya dia sedikit ya, tetapi dia rutin ya. Seseorang mengerjakannya dengan rutin. Adapun bab rayyan ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang dahulu ya, tentang itu orang-orang yang masuk ke dalam ya surga mendapatkan pintu yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala, Nabi mengatakan innalil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga ada bab yang namanya rayyan ya. Qala yuqalu yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, dikatakan pada hari kiamat ya. Aina shaimun ya, mana orang-orang yang berpuasa ya. Mana orang-orang yang berpuasa. Di sini umum ya. Mana orang-orang yang berpuasa. Halummu ila rayyan ya. Datanglah kalian ya, mendekatlah kalian kepada Ar-Rayyan, bab Rayyan ini. Fa idza dakhala akhiruhum ya, apabila sudah masuk orang yang terakhir sekali ya, yang paling terakhir sekali ya, ughliqa dzalikal bab, maka ditutup pintu tersebut ya. Maka di sini dia mencakup seluruh orang-orang yang berpuasa dari ranking pertama sampai kepada ranking yang terakhir ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Wa iyyakum ya. Kemudian selanjutnya ya. Ahmad ya, Ahmad Afandi. Nah, Ustaz, syukron. Tafadhal. Afwan. Karena mau bertanya tentang ini Ustaz, yang derajatnya antara surga dengan derajat yang lain itu kan antara langit dan bumi. Dan sedangkan luasnya di sini juga sama seperti langit dan bumi. Itu pengertiannya apa, setiap derajatnya itu luasnya seluas langit dan bumi atau gimana, Ustaz? Iya. Di sini ya disebutkan adalah pertama tentang jaraknya. Ya. Jarak. Nah, itu yang pertama, jaraknya adalah seperti langit dan bumi. Kemudian adapun luas masing-masing surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ya. Pak Adi, tafadhal. Adi Sihono, tafadhal. Ya, Dad. Ya, Sama kaifa tadi saya mau nanya ini hubungannya dengan ini tadi waktu membahas faidah ini tauhid kan disebutkan waktu dalam hadis kan ada hadis Nabi SAW man mata la yusriku billahi sayyi'a faqad haramallahu alaihi nar. Jadi ini orang dihubungkan dengan ini, apakah pengertian hadis ini orang yang tidak syirik itu diharamkan neraka, itu pengertiannya apa? Apakah dia langsung memang tidak langsung masuk surga atau tetap bisa dihubungan dengan pelajaran hari ini masuk surga neraka? Ya, baik. Diharamkan baginya neraka, ya Allah taala alam, ya diharamkan baginya, dia tidak masuk neraka. Ya. Ya. Di antara Nabi katakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa bin Maryam ruhum minhu alqahu ila Maryam ya wa jannatu haqqun wan naru haqq. Ya. Nabi katakan ya, antara orang-orang yang diharamkan neraka adalah orang yang bersaksi bahwasanya Allah adalah tiada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Kemudian Nabi SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian Nabi Isa adalah ya abdun ya hamba Allah ya
wa ruhu min, dan ruh dilemparkan kepada Maryam, ya. Kemudian dia meyakini jannatu haq, surga benar adanya, ya. Kemudian wan naru haq, dan neraka juga benar adanya, ya. Orang seperti ini, ya, dia diharamkan neraka. Baik, pertanyaannya, apakah seperti mudahnya seperti ini, ya? Ini tidak semudah apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, ya. Karena ya at-tauhid dia memiliki tahqiq, ya, hakikat, ya. Seseorang dia, ya, bertauhid kepada Allah, artinya tidak melakukan kesyirikan, ya. Dia mesti mengerjakan hakikat-hakikat dari tauhid tersebut, ya. Contohnya dia beribadah hanya kepada Allah, dia meyakini sesuatu, ya, di atas keyakinan yang benar, ya. Orang-orang seperti ini, maka dia yang akan mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Sama sebagaimana yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lewat, pada minggu yang ke-8, tentang dosa, ya. Adapun dosa, ya, setiap kita disebutkan oleh Nabi SAW melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang melakukan dosa. Ya, bahkan ya, seseorang dia juga pernah melakukan kesyirikan. Ya. Tapi seandainya dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia, ya, maka ini adalah suatu nikmat yang besar. Dia akan bisa mendapatkan, diharamkan baginya surga, artinya dia masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala gambarkan di antara perkataan beliau, ya, setelah mendebat kaumnya, Nabi Ibrahim katakan, ya, walladzina amanu, ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Ayat ini turun, tatkala ayat ini turun, Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, walladzina amanu, orang-orang yang dia beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ya, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ya, ulaika lahumul amnu, mereka yang mendapatkan keamanan, ya. Keamanan di sini adalah keamanan di akhirat, ya. Bahkan juga keamanan di dunia, rasa tenang di kehidupan dunia, ya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tatkala ayat ini diturunkan, para sahabat bertanya, ya, ayyuna la yuzlimu nafsahu ya Rasulullah, ya, siapa di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya, yaitu berbuat dosa, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, laisa kama tadhunnun, ya, tidak sebagaimana yang kalian sangka, ya. Alam tasma'u qaulillahi ta'ala, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim, ya. Jangan engkau membuat kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar, ya. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut melakukan kezaliman adalah kesyirikan. Berarti seorang dia menjaga dirinya dari syirik, ya. Dia melakukan kesyirikan atau meyakini sesuatu yang syirik, maka dia segera bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka dengan itu dia akan mendapatkan keutamaan tersebut, diharamkan baginya neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lainnya, dan dia juga bertobat kepada Allah. Sebagaimana perkataan sahabat, ayyuna la yuzlimu nafsahu ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat dosa kepada dirinya? Seluruh kita berbuat dosa, ya. Tapi seseorang dia bertaubat, dan terutama dia mencegah dirinya, menghindari dirinya dari perbuatan yang namanya kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, Ustaz. Seteran jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Mulyadi, ya. Mulyadi bin Jumadi. Nah, Ustaz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan bahwasanya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar
yang di dalamnya itu kan bisa ngelihat dari luar dan bisa ngelihat dari dalam. Iya. Itu diperuntukkan untuk di antaranya yaitu yang selalu berkata baik dan memberi makan dan senantiasa berpuasa dan sholat malam dikala manusia pada tidur. Iya. Itu untuk keseluruhannya amalan itu atau bisa salah satunya itu untuk bisa mendapatkan kamar tersebut, Ustaz. Iya. Syukron, Ustaz. Ya, taib. Wallahu taala alam. Maka dari siyaqul kalam, ya, dari bentuk tata bahasa dan penyampaian di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah ya bisa mendapatkan masing-masing dari kelompok tersebut, orang-orang yang dia berpuasa, kelompok-kelompok yang berpuasa, orang yang rajin salat malam, ya, atau orang-orang yang dia menjaga lisannya, ya, maka ini juga mendapatkan keistimewaan tersebut, ya. Artinya apa? Artinya seluruhnya dipenuhi baru mendapatkan itu. Tidak, Allah Ta'ala alamnya. Adapun dia rajin berpuasa, ikhlas karena Allah, dia dawamkan, ya, atau dia salat di malam hari cuma 2 rakaat, kemudian dia tidur, ya, disembunyikan, ya, dia rutin lakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu Ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Ya. Tinggal sedikit lagi dari pembahasan kita di dalam kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Insyaallah selesai, ya, kita akan bahas tadribat ini, ya. Yang mana tadribat ini dia apa yang sudah kita pelajari. Tadribat ini materi yang sudah ada, kita bahas ini seluruhnya. Nah, kalau antum paham materinya, ya, sangat mudah sekali. Ujian mid sudah, ya. Ya Rais Al-Fasal. Sudah, Ustaz. Bagian belum, Dan. Ustaz, suaranya enggak ada. Ini ya, baik. Yang sudah ujian gimana soalnya? Yang sudah ujian soal dari Ana, soal tauhid. Alhamdulillah bisa Sudah, dipahami, Ustaz. Ustaz. Ya, ashal paling mudah, ya. Insyaallah, Ustaz. Iya, paling mudah. Ana ndak, insyaallah kalau antum paham materinya selesai sudah. Ndak, ya, al-ibratu bil fahm, ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana pahamnya antum dengan manhaj kita, dengan apa yang kita ajarkan, ya. Bukan betapa pandainya antum menghafalnya, kemudian antum jawab pertanyaannya. Hadhihi wasilah. Ini hanya sekedar wasilah. Tapi pahamnya antum dengan konsepnya, pahamnya antum dengan manhajnya, itu lebih daripada sekedar, ya, al-as'ilah, ya. Baik, ya, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang saja jazakallahu khairan.